Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita kembali lagi ke pembelajaran akuntansi ya. Masih siklus akuntansi perusahaan dagang. Oke, kita lanjut yaitu bagaimana membuat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita masuk ke materinya lanjutan, yaitu jurnal penyesuaian. Sebelumnya kita sudah membuat posting ke buku besar dan neraca saldo. Nah, di sini Ibu berikan sebuah contoh. Neraca saldo toko Sabar Narimo dan data penyesuaiannya. Ya, sudah ada di sini data penyesuaian dan neraca saldo. Masih ingatan cara membuat jurnal penyesuaian di kelas di siklus akuntansi jasa ya, di mana kita membuka akun yang tidak ada di neraca saldo. Dan jika sudah ada di neraca saldo, maka tidak usah dibuka. Masih ingat kan? Nah, tapi di sini, di jurnal penyesuaian untuk di jurnal khusus ini, di siklus akuntansi dagang ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan harga pokok penjualan. Nah, pada saat jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, yaitu dilakukannya penghapusan atau mengenolkan persediaan barang dagang awal dan memunculkan persediaan barang dagang akhir dan membuka akun ikhtisar laba rugi ya. Nah, langkah pertama kita menentukan dulu yang mana persediaan barang dagang awal, yang mana persediaan barang dagang akhir. Nah, kita lihat di neraca saldo. Kita lihat di sini dulu ya. Kita balik kemari dulu. Untuk yang ada di neraca saldo, lihat ini ya. Yang kuning-kuning atau hijau gini ini adalah persediaan barang dagang awal. Nah, kalau yang di sini namanya persediaan barang dagang akhir. Ingat, yang di data penyesuaian adalah akhir, yang di neraca saldo adalah awal. Nah, oke ya, kita balik ke jurnal penyesuaian ikhtisar laba ruginya. Nah, di sini pertama, kita membuka akun yang tidak ada, yaitu akun apa? Ikhtisar laba rugi yang tidak ada di neraca saldo ya. Tapi kalau yang namanya persediaan barang dagang kan sudah ada, masih ingat dong. Nah, di sini maka yang tidak ada adalah karena mengenolkan persediaan barang dagang awal terlebih dahulu. Awal itu kan adanya di debit, maka di kredit. Nah, jadi yang di debit adalah akun yang baru dibuka, yaitu ikhtisar laba rugi. Ya. Nah, angkanya yang ada di neraca saldo 280.000. Kemudian yang kedua, masih yang ayah, persediaan barang dagang untuk memunculkan kembali persediaan barang dagang akhir di jurnal penyesuaian ini, maka karena ini yang sebenarnya ya, karena udah stock of name, sudah dicek dan recheck, ternyata tersisa 370.000, berarti kan masih ada ya, secara logikanya bahwa kalau dari bahasa seperti ini ya, yang mudahnya berarti 280.000 memang sudah tidak ada gitu. Nah, berarti memang masih ada sisanya 370.000. Nah, kemudian memasukkan, karena masih ada berarti di normal, saldo normalnya ada di debit, kemudian ikhtisar laba ruginya ada di kredit. Nah, inilah bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Bu, itu ngapain sih warna-warna hijau? Nah, karena warna-warna hijau ini adalah sama dengan di jurnal penyesuaian, menunjukkan bahwa Ibu kasih warna begini adalah bahwa baik itu dengan pendekatan harga pokok penjualan dan baik dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, itu sama caranya. Oke, itu untuk ikhtisar laba rugi ya. Kemudian ini sudah kita lihat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangnya dengan pendekatan harga pokok penjualan. Nah, kita lihat dulu pendekatan harga pokok penjualan itu seperti apa. Pendekatan harga pokok penjualan untuk menyesuaikan nilai persediaan barang dagang ya, sekaligus menentukan harga pokok barang yang terjual selama periode akuntansi. Nah, kemudian dalam komponen harga pokok penjualan itu ada persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih
dikurang persediaan akhir ya. Nah, persediaan awalnya ingat dong dari neraca saldo. Persediaan akhirnya ada di mana? Oh iya, data penyesuaian. Nah, pembelian bersihnya dari mana nih? Nah, pembelian bersihnya diperoleh dari pembelian. Pembeliannya ada di mana, Bu? Ada di neraca saldo ya. Kemudian beban angkut ada di neraca saldo, retur pembelian ada di neraca saldo, potongan pembelian juga ada di neraca saldo. Coba kita tandakan di sini. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu ya. Oke, kita tandakan warna apa ya? Warna kuning deh. Apa warna apa nih? Warna biru. Oke. Nah, ini masuk. Yang biru ini adalah yang termasuk dalam komponen harga pokok penjualan. Nah, kita langsung masuk ya. Nah, langsung masuk kita mengubah atau sama dengan ikhtisar laba rugi, yaitu bahasanya mengeliminasi atau menghapus ya akun-akun persediaan yang persediaan barang dagang awal dan juga ya memindahkan akun yang ada di debit ke kredit dan memindahkan yang kredit ke debit ya. Maka terciptalah nanti harga pokok penjualan yang ada di debit dan ada yang di kredit ya, membukanya. Oke, langkah pertama. Yang pertama adalah kita mendebit harga pokok penjualan, kan tidak ada, belum ada ya di sini ya. Akun harga pokok penjualan kan belum ada. Seperti tadi ikhtisar laba rugi berarti kita buka. Di sini yang di debit harga pokok penjualan, kita buka. Berarti yang di kreditnya apa, Bu? Yang di kreditnya adalah akun-akun yang berada di saldo normalnya adalah di debit. Nah, di sini ada yang saldo normalnya di debit adalah persediaan barang dagang awal, pembelian, dan beban angkut. Kita lihat di neraca saldo. Nah, persediaan barang dagang awal adanya di debit. Pembelian di debit dan beban angkut di debit. Di jurnal penyesuaiannya berarti kita taruhnya di kredit ya. Nah, di kredit ini kemudian harga pokok penjualan 1265 dari mana? Yaitu penambahan dari 280 ditambah 970 ditambah 15. Maka hasilnya Rp1.265.000 ya. Nah, di sini untuk harga pokok penjualan yang posisi di debitnya. Nah, untuk posisi di kredit harga pokok penjualannya berarti kita mencari akun yang di dalam harga pokok penjualan ini yang posisinya di saldo normalnya ada di kredit. Nah, saldo normalnya di kredit adalah ya kan tadi ya. Maka kita pindahin tuh. Nah, di sini kita lihat di neraca saldonya ada retur dan pengurangan harga, potongan pembelian berubah jadi di debit. Nah, kemudian persediaan barang dagang akhir ini yang ada di data penyesuaian muncul di debit kan ya, persediaan barang dagang akhir berkurang ya. Nah, kemudian di sini ditambahkan 370 ditambah 6 ditambah 60 menjadi 436. Nah, berarti harga pokok penjualan di debit dan di kredit sudah tercipta. Nah, nanti di sini akan terlihat secara sebenarnya berapa sih harga pokok penjualan akhirnya. Nah, yang di debit dikurangi yang di kredit. Nanti terlihat di kertas kerja. Oke. Untuk penjelasan mengenai pendekatan ikhtisar laba rugi, untuk yang A ya, data penyesuaiannya yaitu persediaan barang dagang, yaitu 2 langkah ya, dan dengan pendekatan HPP. Oke, berikutnya kita lanjut ya. Kalau ini makanya masih ingat deh yang B sampai dengan yang F. Kita lihat di sini. Yang B, nilai bahan perlengkapan yang masih ada. Kalau masih ada apa tuh sayang? Wah, betul, tersisa. Ya, tersisa. Berarti kalau sudah tersisa, berarti yang kita cari apa? Betul, yang terpakai. Nah, oke. Kita cari yang terpakai. Nah, sekarang kita cari dulu. Langkah pertama adalah kita cari perlengkapan awalnya atau saldo awal perlengkapan. Kita lihatnya di mana? Di neraca saldo. Perlengkapan tersedianya awalnya berapa? Nah, ini dia ya, 80.000. Maka kalau 80.000 sisanya 25 berarti yang terpakai berapa?
Ayo berapa? Betul, Rp55.000. Berarti akun yang dibuka apa harusnya? Nah, berarti perlengkapannya di debit apa di kredit nih? Nantinya pas di akun jurnal penyesuaian di kredit. Berarti yang harus dibuka apa? Yang harus dibuka adalah beban perlengkapan yang sudah terpakainya, yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp55.000. Oke, masih ingat dong? Oke. Kemudian, karena beban perlengkapan ya, Ibu ingatkan lagi nih. Lupa nanti di sini nggak ada beban perlengkapan ya, berarti kita buka. Oke, masih ingat ya. Kita lanjut lagi yang C. Asuransi dibayar di muka adalah premi ya asuransi yang dibayarkan untuk 1 tahun dan sudah dilewati 3 bulan. Nah, berarti sudah terlewatkan 3 bulan selama 1 tahun. Berarti sudah berjalan 3 bulan. Ini nggak ada tangkalnya ya, jadi kita nggak usah hitung-hitung berapa bulannya. Kita sudah terlihat sini sudah ada 3 bulan. Ini mudah sekali gitu kan. Nah kita lihat dulu. Yang terbuka di neraca saldo apa? Asuransi dibayar di muka. Berarti yang harus kita buka apa dong? Masih ingat dong jurnal penyesuaian di kelas 11? Jasanya? Ya, bahwa yang harus dibuka adalah akun bebannya. Akun bebannya berarti angkanya yang mana nih? Angkanya adalah yang sudah tergunakan, yang sudah terpakai. Berarti nanti asuransi dibayar di mukanya, posisinya di mana? Di kredit. Akun yang baru dibuka di debit, yaitu beban asuransi pada asuransi. Nah, ini kok angkanya 30.000 dari mana ya, Bu ya? Oke, di situ kan untuk 1 tahun. 1 tahun nominal angkanya berapa tadi? 120.000. 1 tahun berapa bulan, sayang? Oke, 12 bulan kan? 120.000 dibagi 12. Jadinya berapa? 5.000, nah 10.000 rupiah. Berarti untuk satu bulannya adalah 10.000. Sudah berjalan berapa lama? 3 bulan. Nah, berarti kan yang sudah tergunakan, yang sudah terpakai berarti 3 dikali 10.000 menjadi 30.000. Betul. Oke, lanjut. Yang ke D ya, yang D. Peralatan harus disusutkan 40.000. Nah, peralatan harus disusutkan 40.000. Kita lihat dulu di neraca saldo. Akun yang harus dibuka apa nih? Peralatan ada sebesar 900.000. Kemudian, kalau ada peralatan kok disusutkan ada apa? Ada apa ya? Oke, akumulasi penyusutan peralatan. Berarti tidak ada yang harus dibuka akun baru ya, karena sudah ada ya. Berarti kita tinggal memindahkan ini ya di apa? Oh, ada Ibu. Apa namanya? Beban penyusutan peralatan. Ada nggak di sini beban penyusutan peralatan? Tidak ada. Berarti yang harus dibuka adalah di debitnya beban penyusutan peralatan. Nah, berarti di sini beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 40.000. Masih ingat ya, kalau penyusutan itu bisa berbentuk angka, bisa berbentuk persentase dikalikan dengan jumlah yang ada di neraca saldo peralatan ya. Kemudian yang E, gaji yang belum terbayar. Kalau belum terbayar berarti punya hutang dong. Nah, punya hutang. Masih ingat deh kalau ini mah gampang. Nah, kita lihat di neraca saldonya. Nah, berarti beban gaji sudah ada ya. Yang belum ada apa? Kita buka akun barunya. Hutang gaji. Berarti akan terbentuklah beban gaji pada hutang gaji sebesar 10.000. Kemudian bunga tahun ini yang terhutang 7.000. Kita lihat di neraca saldo, beban bunganya ada nggak ya? Kita harus buka nggak ya? Oh iya, kita buka. Oh, ada ya. Beban bunga. Nggak ada ya, adanya pendapatan bunga. Berarti di sini kita bukanya adalah beban bunga pada hutang bunga. Hutang bunganya juga nggak ada. Ada nggak ya? Coba dicek hutang. Oh, nggak ada juga. Adanya hutang usaha dan hutang bank. Nah, di sini maka yang dibuka beban bunga dan hutang bunga. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan mengenai jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan harga pokok penjualan. Jadi nanti Ibu minta dengan sangat dipelajari lagi videonya, mungkin cari referensi yang lain, dan juga
Kalau tidak paham, temui ibu di sekolah seperti biasa ya. Nah, di sini jadi ingat, kalau yang namanya jurnal penyesuaian di siklus akuntansi perusahaan dagang itu ada dua pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan HPP. Nah, diingat ya, berhubungan ya. Ingat, akun yang dibuka, yang ada neraca saldo, atau misalkan belum ada berarti harus dibuka. Nah, kemudian apalagi perbedaan, yaitu persediaan barang dagang ya. Yang paling perbedaannya di jurnal penyesuaian dengan dua pendekatan ini adalah yang persediaan barang dagang. Untuk yang lainnya itu sama teknis penyelesaiannya baik di siklus jasa maupun siklus dagang. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi ya, untuk pendekatan HPP dan ikhtisar laba rugi, ingat, persediaan barang dagang awal itu yang ada di neraca saldo. Nah, kemudian persediaan barang dagang akhir itu yang ada di mana? Di data penyesuaian. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir batin jika penjelasannya terlalu cepat dan juga memang jika kurang paham, bisa kita ulangi lagi. Kamu bisa tonton lagi videonya. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan dalam pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.